Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita sama-sama pujikan pujian ini. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu benar.
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati dengan sukacita, damai sejahtera, diberkati dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amen. Membuat jemaat semakin setia mengasihi Tuhan dan bersemangat berjalan bersama Yesus. Terima kasih, kami mulai ibadah, serahkan dari awal sampai selesai dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini? Siap. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, terdapat dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran. Dan suara ini tahun Yoel, dari bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman ujian, besar ladang menguning di dunia. Ambillah pekerja di kebun anggurmu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara di tahun Yoel, dari bukit Sion keselamatan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama. Di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara di tahun Yoel. Dari mana? Yes. Katakan sekali lagi, Dia datang. Dia datang di atas awan, Sambil bersinar surya kebenaran. angkat suara di tahun Yoel.
terbuka, sorak-sorai sukacita, berbita bergema, bagai gemuruh ombak samudra. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Engkau suci, suci, sucilah Tuhan, Engkau kudus, Tuhan, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi tersorak merayakan-Mu. Langit yang berlimpah, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau kudus, Engkau suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, Tuhan, kini tibanya saat kami akan memberikan yang terbaik padamu Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati pengedar kantong kolekta Tuhan, berkati kehidupannya, rumah tangganya, kesehatannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, kami siapkan hati kami siap memberi, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu sudah mempersiapkannya dari rumah. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian ini. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah, rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Yang merasakan kuasa Allah telah turun. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Rasakan kuasa Allah turunlah. pintu rahmat Tuhan Turunlah. terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Sudah merasakan pintu rahmat Tuhan terbuka buat kita? Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata
lagi saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut pujian dan firman Tuhan dengan segenap hati kita. Kita akui bahwa kita adalah orang yang lemah, namun Tuhan memberikan kita kekuatan. Seluruh hidupku, dari mana datang pertolongan? Hanya Yesus yang menjadi tempat pertolongan kita. Pertolonganku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolongku di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menahan dan perisai hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau melarang dan perisai hidupku. Kau menahan dan perisai bagi kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang Kau berikan kami kesempatan memuji Engkau kembali, meninggikan nama-Mu lagi. Kami bersyukur dan kami yakin rahmat Tuhan telah melimpah dalam hidup kami. Kami bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami, buka hati kami sehingga kami dapat dibentuk oleh firman-Mu. Dan ajarkan kami mau menyimak apa yang disampaikan Tuhan melalui hamba-Mu. Kami percaya Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu sehingga apa yang dikatakannya hanya berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu dengan saudara. Kita masuk dalam pemberitaan firman, pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita orang-orang percaya adalah memperlengkapi. Lukas 24 ayat 49. Mulai dari alamatnya. Mulai. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti pada kenaikannya ke sorga, lalu kemudian Yesus itu
berhenti dari semua pekerjaannya. Atau kalau sekarang yang orang sedang bekerja, berhenti itu berarti pensiun. Ya. Lalu Tuhan Yesus pensiun karena sudah selesai pekerjaannya di dunia. Lalu Tuhan Yesus ke sorga, pensiun menikmati hari-hari yang senang dan bahagia di sana. Enggak, saudaraku, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Ya, Tuhan Yesus terus melanjutkan pekerjaannya di bumi ini. Dia memikirkan, dia merencanakan agar Injil Kerajaan Sorga bisa terus diberitakan. Dan banyak orang bisa diselamatkan. Itu yang Yesus pikirkan, Yesus rencanakan. Dan Yesus tetap merancangkan agar bagaimana murid-murid bisa mengerjakan, murid-murid bisa melaksanakan tugas-tugas yang sudah Yesus rancangkan itu, yang sudah Tuhan Yesus perintahkan. Karena Tuhan Yesus juga tahu keterbatasan murid-murid. Dia tidak bisa begitu saja melaksanakan. Karena pekerjaan yang harus dikerjakan adalah pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang memerlukan kelengkapan-kelengkapan. Sehingga Tuhan Yesus minta agar murid-murid itu tetap berada di Yerusalem. Menunggu sampai diberi perlengkapan. Bapak Ibu Saudara, dalam pekerjaan kita di kantor, di pabrik, di bengkel, kita membutuhkan perlengkapan-perlengkapan. Kalau kita kerja secara teknis di bengkel, lalu kita diminta untuk bekerja nggak dikasih perlengkapannya, bisa nggak? Nggak dikasih kunci pas, nggak dikasih kunci Inggris, ya kunci Inggris, nggak dikasih apa lagi? Kalau tuh mobil dongkrak nggak dikasih, terus suruh benerin kendaraan, nggak bisa. Tuhan Yesus tahu itu. Kalau seorang ditugaskan, kalau murid-murid dipercayakan pekerjaan, Tuhan Yesus juga persiapkan perlengkapannya. Saudaraku, ternyata kalau kita lihat ke belakang di Perjanjian Lama, saat Allah memerintahkan pembangunan bait suci, ternyata saudaraku, Allah juga melengkapi orang-orang yang ditugaskan. Kita lihat dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Ya. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancangkan itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang. Seorang apa, saudaraku? Seorang tukang. Pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, kain lenan halus. Dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu Saudara, di zaman Perjanjian Lama, di awal pembangunan kemah suci atau pembangunan, kata lain kemah suci, ya, apa itu? Tabernakel. Wih, ini mesti dapat hadiah ini. Ya, kemah suci atau tabernakel. Ya. Jadi saudaraku, Tuhan tahu bahwa orang Israel nggak bisa ngerjain ini. Ya, diperintahkan begini begitu, tapi kalau nggak dilengkapi nggak bisa. Lalu kemudian kita membaca bahwa Allah
Allah dalam ayat 31 telah memenuhi dengan roh Allah. Ayat 32, yakni untuk lanjut keahlian, jadi dipenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Lalu dirinci lagi pekerjaan seorang tukang. Siapa yang bisa nukang? Nukang itu di sini ada tukang kayu, lalu mengasah batu permata. Ada tukang apa lagi? Tenun. Detail ya. Tuhan itu kalau ngasih kelengkapan detail. Satu-satu dikasih. Nah, saudaraku, mereka semua baru bisa kerja setelah diberi perlengkapan itu. Siapapun kita tidak akan pernah mampu mengerjakan perintah Allah. Terlebih dengan standar kerja, dengan cara kerja, dengan hasil kerja yang telah ditentukan Allah sendiri. Ketika ada rencana membangun kemah suci, nggak ada orang yang sanggup. Mungkin udah dilihat oleh Tuhan Allah nih ya, orang Israel ini bodoh-bodoh semua, ini nggak bisa. Tapi mau dibatalkan ya jangan gitu ya. Ini sudah plan gitu. Lalu kemudian Allah menunjuk 2 orang, Bezalel dan Aholiab, dan mereka juga bukan orang yang punya kemampuan untuk mengerjakan pembangunan kemah suci, bukan. Tetapi Allah tunjuk, Allah lengkapi. Ya, Allah tunjuk, Allah beri keahlian. Puji Tuhan. Saudaraku, Allah kasih kelengkapan seperti kepada Aholiab, kepada Bezalel, kasih kelengkapan dengan telah memenuhi dengan roh Allah. Keluaran 36 ayat 1 dijelaskan lagi di sana tentang bagaimana kelengkapan itu diberikan, 2 kali sampai disebut, di Keluaran 35 disebut, 36 disebut, dan kemampuan untuk mengajar. Nah ini saudaraku, kemampuan untuk mengajar. Saudaraku, nggak semua orang punya kemampuan untuk mengajar, saudaraku. Ada orang yang pinter sekali, kalau ngajar nggak bisa, ya. Kalau ngajar nggak bisa, tapi dia pinter, ya. Tidak diberi roh untuk mengajar, gitu ya. Saudaraku, lalu apa yang diberikan kepada Aholiab, kepada Bezalel? Kita lihat di sini, keahlian. Ya, Tuhan sangat detail dan ingin semua bisa dikerjakan dan hasilnya sempurna. Ya, Allah itu sempurna. Kalau Dia kasih tugas, Allah ingin yang ditugaskan itu mengerjakan dan hasilnya sempurna. Mungkin kita nggak pernah berpikir begini, saudaraku. Ya saya dapat tugas, ya saya kerjakan. Hasil, ya gimana bisa saya aja. Enggak, saudaraku. Tuhan ingin hasilnya sempurna. Dengan standar tadi katakan 100%. Lalu saudaraku, kita kira-kira bisa sampai di angka berapa? Dengan standar yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan minta 100 sempurna, kita berapa? Bisa 90 berani katakan? Ya udah, stop dulu ya, nggak bisa 90. Oke, 80? Enggak, oke. Tapi Tuhan detail, itu sebabnya secara teknis Tuhan perhatikan. Agar bisa seperti yang Tuhan mau, Ia memberikan keahlian. Pada Bezalel dan Aholiab Allah memberikan keahlian khusus sebagai tukang, ya, sebagai tukang bangunan dengan standar Allah, sebagai tukang mengasah batu, ya bisa dilanjutkan itu mengasah batu. Bikin apa saudaraku? Batu akik? Serius bikin saudaraku, karena kita lihat perlengkapan baju itu kan ada batu permata. Jadi rupanya pekerjaan batu akik yang sekarang populer ini udah dari dulu. Mestinya saya tadi pakai batu akik ya. Saya pakai batu. Pakai batu. Saya punya batu, kalau saya pakai gede begitu saudaraku ya. Wah, nanti sangkanya itu jimat saya. Ya.
Keahlian itu sudah ada dari dulu, diberikan kepada Bezalel dan Aholiab. Lalu dari mereka turun-temurun sampai sekarang siapa yang mewarisi keahlian ngasah batu? Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Makanya iya. Tukang bangunan sudah ada dari dulu, lalu sampai sekarang diperlukan. Makanya saudaraku, di Pulau Nias itu ya, keahlian tukang bangunan itu dihargai sedikit di bawah pendeta. Iya. Aholiab, Bezalel itu diberi keahlian sebagai tukang. Lalu mereka pakai ini, lalu mereka pakai. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang membangunnya. Alkitabiah juga. Iya saudaraku, tukang dihargai begitu. Nah saudaraku, karena Allah memberi keahlian. Keahlian khusus, sehingga bisa mengerjakan sesuai dengan standar Allah. Yang kedua pengertian, dikasih pengertian. Pengertian yang dimaksud adalah hikmat untuk memimpin, mengorganisir pekerjaan yang besar, sehingga pekerjaan pembangunan tabernakel bisa berjalan menurut seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, poin-poin ini saudaraku nanti akan masuk pada aplikasi di poin kedua. Mereka kerja nggak asal-asalan saudaraku. Mereka kerja bukan asal jadi. Ada kan tukang gitu ya, kerja. Yang penting kelihatan rapi, mau sebulan 2 bulan rusak lagi, ya udah. Saudaraku, kemarin toilet ada masalah. Saya coba betulin sendiri. Saya beli alat, saya bongkar. Masih bocor saudaraku. Terpaksa saya panggil tukang. Gisel bilang, saya habis kerjain, saya tidur. Bangun rasanya pegel semua. Biasanya biar kerja gimana, saya nggak pegel saudaraku. Kata Gisel, papa patah hati, gagal. Kenapa? Karena saya bukan ahli, bukan ahli gitu. Lalu kemarin panggil tukang. Ternyata tukang juga nggak segampang seperti yang ngerjakan. Setengah jam pertama kayaknya oke. Tapi 1 jam berikut belum selesai. Setengah jam lagi belum selesai. Dia cari gini. Punya ini enggak? Sedotan lah ini. Saya buka kantong plastik. Pak perlu ini kan? Iya Pak. Tadi enggak ada. Ada dari tadi di situ, Bapak aja enggak tahu. Saya enggak mau kalah sama tukang. Ini kan dibuka, dipasang, ini bisa dipatahin Pak. Iya Pak, saya tahu Pak. Tahu tapi enggak, dari tadi enggak selesai. Kerjain. Terus dia bilang gini, setelah dia coba lagi 1 jam, Pak, ini masih nggak bagus, alatnya yang nggak bagus. Saya sudah coba, jadi nanti mesti diganti yang bagus. Nah, saudaraku, ini orang kerja bukan asal-asalan. Kalau asal-asalan ya sudah jadi ditinggal kan? Dia enggak, dia ahli, dia tahu. Kalau nanti ini nggak bagus, namanya juga jadi nggak bagus. Dia bilang, Pak, ini begini-begini, ini karena alatnya. Saya bilang, oke, nanti kalau lewat sini lagi atau nanti ada pekerjaan lain di sini, ganti. Karena dia tetap ngalir, kecil saja kecil, tapi nggak bagus itu. Nah, saudaraku, kerja yang bukan asal kerja, kerja sesuai standar. Allah yang kasih keahlian kepada Aholiab, sehingga Aholiab, Bezalel bisa mengerjakan pekerjaan itu. Nah, kemudian kepandaian untuk mengajar. Pekerjaan itu gak bisa dikerjakan 1 orang. Harus dikerjakan oleh banyak orang. Dan orang lain direkrut. Setelah direkrut, diajarin. Jadi Bezalel dan Aholiab adalah pengajar, jadi mentor bagi para rekrutmen. Ya, ajarin, ahli ngajar juga. Itu tentang pembangunan bait suci sampai bait suci itu atau tabernakel itu selesai. Ya, dari bangunannya, perlengkapan upacaranya, pakaian imam dan lain sebagainya dikerjakan semua oleh
Besaleel, Aholiab, dan orang-orang yang direkrut. Baik saudaraku, itu cerita perjanjian lama. Lalu sekarang kita masuk dalam poin 2 tentang perjanjian baru. Allah memperlengkapi orang percaya. Allah memperlengkapi kita semua. Bapak Ibu Saudara, Efesus 4 ayat 11 sampai 12 mengatakan demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi setelah naik ke sorga, Tuhan Yesus benar-benar menepati janjinya untuk memperlengkapi murid-murid seperti yang disampaikan sebelum ia naik ke sorga. Bukan hanya kepada murid-murid yang dengan tekun, yang dengan setia berdoa di Yerusalem, tetapi Tuhan juga memberikan atau menggenapi janji itu kepada saudara dan saya. Tuhan memberi, Tuhan menggenapi janji itu dengan memberikan Roh Kudus untuk memperlengkapi kita semua. Untuk apa? Dikatakan di bagian terakhir tadi, untuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, kalau tadi untuk pembangunan tabernakel, bait suci. Nah, kepada kita untuk pembangunan tubuh Kristus. Apa tubuh Kristus itu? Gereja. Ya, gereja. Perlengkapan yang diberikan kepada Besaleel, Aholiab, itu untuk pembangunan rumah Allah. Tetapi saudaraku, kita untuk pembangunan rumah Allah, tadi untuk rumah Allah, tabernakel, kemah suci, yang kita sekarang adalah rumah Allah itu adalah tubuh kita, kehidupan kita. Jadi Allah kasih perlengkapan itu untuk membangun gereja yang adalah rumah Allah, yang adalah tubuh kita. Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Ya. Perlengkapan itu juga untuk membangun tubuh Kristus yang adalah bait Allah, yang secara rohani dan juga secara fisik. Fisik bukan bangunan saja, tapi dalam kegiatan-kegiatan ibadah dan pelayanan. Perlengkapan itu diberikan kepada jemaat di Efesus, disebutkan ada 5. Ada gembala, ada pengajar, ada penginjil, ya, rasul. Tuhan berikan kepada jemaat di Efesus. Dan masih banyak lain perlengkapan yang diberikan kepada orang percaya, seperti berbagai karunia-karunia yang dalam 2 hari di doa malam saya menjelaskan tentang karunia-karunia. Nah, semua karunia tersebut diberikan dengan tujuan yang sama. Ingat, semua karunia, mau bahasa roh, mau kesembuhan, mau mujizat, memimpin, diberikan dengan tujuan yang sama, yaitu untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya, kembali tujuannya untuk pembangunan tubuh Kristus. Sehingga tubuh Kristus itu menjadi sempurna. Dan ketika Tuhan datang didapati tidak bercacat. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kalau sangkakala Allah berbunyi, semua dalam keadaan berkenan kepada Tuhan. Orang percaya diperlengkapi untuk melayani. Jadi membangun tubuh Kristus dengan pertama membangun diri sendiri, yang kedua untuk melayani. Jadi tubuh Kristus bukan hanya dibangun oleh satu orang saja. Oh, yang diperlengkapi Pak Pendeta. Oh, yang diperlengkapi majelis. Enggak, saudaraku. Yang diperlengkapi semua orang percaya. Amin. Diperlengkapi, enggak tahu. Saya diperlengkapi apa, saudara diperlengkapi apa, tapi masing-masing kita tahu. Ya, masing-masing kita tahu diperlengkapi. Ada karunia, ada talenta, ya, keahlian-keahlian. Ya. Dan masing-masing bisa menggunakannya untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya. Apakah Besaleel menenun sendiri atau mengasah batu sendiri?
Dia ngajarin orang sehingga orang lain mengerjakan tenunan, orang lain mengerjakan asah batu, orang lain mengerjakan bangunan, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, dalam suratnya kepada orang Efesus, Paulus mengingatkan agar mereka yang diperlengkapi itu terus melakukan tugas dan pekerjaannya. Ada Paulus, hadir Paulus atau tidak, karena Paulus itu kan pergi-pergi dari Efesus ke Filipi, ke Kolose, ke Tesalonika. Nah, kalau nggak ada Paulus, gimana pekerjaan yang ada di Efesus? Paulus bilang, terus kerjakan, karena masing-masing sudah diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya. Pekerjaan Tuhan harus berjalan dan tidak boleh berhenti dengan alasan apapun atau dengan alasan ada atau tidak ada seseorang. Karena pekerjaan ini milik Tuhan. Perlengkapan dikaruniakan kepada jemaat, kepada orang percaya, dan harus terus berjalan sesuai dengan fungsi. Sesuai dengan fungsi. Puji Tuhan, saudaraku. Kita semua harus paham itu. Kita semua punya fungsi. Ya. Sehingga kita bisa bekerja dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan berikan. Ada orang yang melihat atau tidak ada orang yang melihat. Tapi Tuhan selalu melihat dan menilainya. Amin. Ya. Sehingga kita mengerjakannya, mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak mengerjakan pelayanan itu dengan asal melayani. Dengan asal-asalan. Oh, saya kan sudah biasa nyanyi. Saya sudah biasa khotbah. Jadi nanti aja buka-buka gini baca satu ayat kan bisa. Saudaraku, semua perlu persiapan supaya tidak asal jadi. Persiapannya apa? Cuman tulisan ini aja? Enggak. Saudaraku, jelas ada namanya doa, ada namanya terus bersekutu. Saya pikir semua pelayan-pelayan harus membangun itu. Sebagai pelayan-pelayan yang diperlengkapi oleh Tuhan, jangan kerjakan pekerjaan yang dipercayakan asal-asalan saja. Ada doa korporat, saudaraku, hari Rabu. Namanya mempersiapkan supaya jangan asal kerja. Ya kalau kita nggak bisa 100%, usahakan 90, nggak bisa 80 usahakan. Jangan yang penting saya kerjakan. Untuk mencapai standar masih 10% ya terlalu jauh lah, saudaraku. Saya kan biasa nyanyi, saya kan biasa main musik. Kecuali karena alasan pekerjaan saya nggak bisa ngomong, saudaraku. Tuhan juga ngerti itu. Tapi kalau jam doa, jam latihan ada di rumah, hanya karena malas, hanya karena temen nggak datang, saudaraku, itu namanya pelayanan asal-asalan. Kalau di Yeremia dikatakan gini, saudaraku, terkutuklah orang yang lalai dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Lalai. Tidak mempersiapkan diri, asal-asalan, namanya lalai. Ya, saya harap dari hari-hari pencurahan Roh Kudus ini ya, ada buah roh yang tumbuh. Karena karunia roh harus diimbangi dengan pertumbuhan karakter, buah roh. Talenta-talenta yang Tuhan beri kalau kita gunakan untuk pelayanan harus diimbangi dengan pertumbuhan karakter. Jangan sampai kemarin saya katakan orang bilang, bahkan ada mungkin kita juga bilang, katanya sudah melayani, tapi kok saya ulangi. Pernah nggak saudara ngomong gitu? Coba, ayo ngaku. Katanya udah melayani, tapi kok hidupnya, ayo. Siapa yang pernah ngomong gitu? Angkat tangan. Nggak angkat tangan tapi ketawa. Mulut sih ditutup sama masker. Tapi kelihatannya kok kayaknya ada suara hati yang mengaku. Sekali lagi saya tanya, jujur jawab jujur. Pernah nggak saudara berkata, katanya sudah melayani, tapi kok begini begitu? Angkat tangan. Itu diberkati Tuhan, jujur di rumah Tuhan. Yang cuman ada dalam hati, awas loh.
Nah, ini namanya saudaraku, perlengkapan itu membuat kita harus bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas. Ya. Tumbuh dalam kualitas dan kuantitas. Saudara pernah mendengar atau mungkin saudara pernah berkata atau setuju dengan kata-kata mandul rohani. Saudara tahu? Mandul rohani. Iya. Ini banyak terjadi pada orang Kristen. Bahkan setelah menerima perlengkapan dari Tuhan pun tetap saja mandul. Tidak berfungsi atau berfungsi asal-asalan. Ya. Kalau roda mobil itu ada bautnya. Ada berapa bautnya? Ada 4, ada 5. Ya. Secara teknis semuanya harus kencang ya. Harus kencang. Kalau truk itu sampai dinaikin badan di gitu ya. Secara teknis. Tapi ada juga baut yang kendor. Sangat berbahaya. Berapa kali terjadi di jalan tol ada roda mobil yang lepas terus gelundung sendiri ya. Iya, gelundung sendiri. Kenapa? Karena di bautnya, masang bautnya asal-asalan. Ya, pertamanya satu loh saudaraku yang asal-asalan itu, atau satu ya mungkin ya, atau 2. Tapi lama-lama ganggu yang lain. Akhirnya kendor, semua kendor lepas. Saudaraku, pelayanan adalah tim. Kalau ada satu yang mandul rohani, mandul semangat, mandul kesetiaannya, dia akan seperti roda mobil yang 4 atau 5 baut. Satu kendor akan mempengaruhi yang lain. Dan akhirnya gelundung sendiri, membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, kita yang sudah terima perlengkapan, bangun kehidupan Kristen kita. Kita yang sudah menerima perlengkapan, bangun kehidupan Kristen kita, baik kehidupan pribadi maupun kualitas dalam kegiatan pelayanan. Pertama, kualitas kehidupan pribadi dibangun, baru bisa kualitas pelayanan. Kehidupan pribadi dibangun, kehidupan pelayanan akan jadi berkat. Kalau kehidupan rohani mandul, kita nggak akan pernah bisa jadi berkat dalam pelayanan. Orang akan bilang katanya melayani, tapi kok, kan gitu ya. Nah, saudaraku, diperlengkapi oleh Tuhan tujuannya adalah supaya orang percaya, maksud saya, supaya orang percaya tumbuh dalam kualitas kehidupan rohani, bukan sekedar terlihat lebih rohani. Iya, seringkali kita ini kan, wah supaya kelihatan rohani dan lain sebagainya. Saya tanya pada saudara, kenapa saudara nggak mau duduk di depan? Tadi sengaja saya foto depan ini kosong. Saya tahu alasannya. Nanti akan saya beritahu. Kenapa nggak mau duduk depan? Saudara bisa kasih alasan? Ada yang bisa kasih alasan nggak mau duduk depan? Ya? Padahal waktu begini saudaraku, berkatnya itu jatuhnya ke yang paling, yang belakang malah nggak kebagian. Saudara yang nggak mau duduk depan itu namanya dalam hatinya, ntar saya kelihatan rohani banget. Jadi kita semua ingin bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas. Ya. Kualitas, kuali berisi, tasnya penuh. Ya kan? Kualitas, kuali berisi, tasnya penuh. Nah, saudara yang bawa tas itu berarti kuali di rumah terisi. Pulang tinggal makan. Saudara-saudaraku, diperlengkapi untuk bangun tubuh Kristus. Kita semua diperlengkapi, terutama dalam pemberitaan Injil, terutama untuk memenangkan jiwa. Saudara diperlengkapi. Saya ingin saudara respon. Siapa saudara yang merasa, boleh merasa ya, sudah diperlengkapi oleh Tuhan selama ini? Gak ada. Sudah diperlengkapi. Saya kasih pemahaman. Kalau kita bisa melayani
musik itu sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan keahlian. Nah tadi itu ya, dengan keahlian main musik. Yang singer, yang WL diperlengkapi dengan keahlian menyanyi. Saya diperlengkapi dengan keahlian berkhotbah. Ada yang lain diperlengkapi dengan keahlian bikin kue, sehingga kalau selesai kebaktian kita bisa makan kue. Ada yang diperlengkapi untuk menyambut tamu, diperlengkapi dengan kemampuan IT. Diperlengkapi dengan itu loh saudaraku, hitung kolekte. Loh, hitung kolekte kalau nggak diperlengkapi saudaraku, uangnya berantakan, belakangan uangnya bisa rapi gitu saudaraku. Nah itu diperlengkapi. Nah dengan pemahaman ini saya ingin tanya pada saudara, siapa yang sudah merasa diperlengkapi oleh Tuhan? Ya, saya tahu banyak kita yang sudah diperlengkapi. Lalu untuk apa? Untuk dikerjakan dengan baik, sesuai standar Tuhan, tidak asal-asalan, kemudian itu ke dalam ya. Keluarnya bagaimana? Untuk pemberitaan Injil dan memenangkan jiwa. Nah pertanyaannya saudaraku, saudara bisa kembangkan itu di gereja. Saya bersyukur sekali banyak yang terlibat, dilengkapi, lalu membagikannya dalam pelayanan di gereja. Saya bersyukur banget pada Tuhan dan berterima kasih kepada saudara. Pertanyaan saudaraku, saudara sudah jadi berkat di gereja, di dalam ruangan. Lalu pertanyaannya, di luar sudah jadi berkatkah? Menangkan jiwa, bersaksi. Iya, saudara, ada banyak cara bersaksi, tapi bersaksi bawa jiwa dengan cara-cara yang etis gitu. Cerita tentang hidup pengalaman saudara. Jangan bujuk orang, di gereja gua bagus lo, adem AC-nya. Enggak, jangan seperti itu. Kalau di gereja gua, lo ke gereja gua aja main musik dibayar lo. Selesai dapat makan lo. Iya sih, kita sering ada makan di gereja, tapi jangan diceritain ke orang yang kayak gitu. Jangan buat cari jiwa yang kayak gitu. Iya. Cari jiwa itu kesaksian tentang bagaimana Tuhan ubahkan hidup kita. Saudara merasa sudah diubahkan oleh Tuhan? Saya tanya, apa yang diubahkan? Kita minta diubahkan, betul? Lalu apa yang diubahkan? Hidup kita. Saudaraku, hidup kita diubahkan. Dan itulah yang sebenarnya bisa jadi kesaksian bagi banyak orang. Ya, ada dulu nyanyian membawa jiwa walau hanya satu. Sulitnya gitu loh. Orang dulu itu memahami betapa sulitnya cari jiwa. Sampai dia bilang, kalau nanti ketemu Tuhan ya udahlah, saya sudah berusaha capek-capek. Yang penting ada laporan saya kepada Tuhan walaupun hanya satu jiwa. Enggak gampang loh saudaraku. Enggak gampang. Ada istri-istri yang bergumul agar suaminya ke gereja. Ada suami yang bergumul agar istrinya ke gereja. Ada suami istri yang bergumul supaya anak-anaknya semua ke gereja. Ada anak-anak yang bergumul supaya orang tuanya ke gereja. Iya, saudaraku. Saudaraku, dulu ada satu anak sekolah minggu. Papanya enggak ke gereja, mamanya ke gereja. Itu di sini saudaraku. Terus pulang sekolah minggu, dia nyanyi, ya. Dan itu yang bisa dia nyanyi, dia anak kecil. Dia nyanyi gini, oh papa, oh mama, terus kan? Oh papa, oh mama, percayalah, rumahku ada di surga, sana tak ada susah. Ada yang hafal? Sana sorga yang mulia, sana tak ada susah. Oh papa, oh mama, percayalah. Hanya dengan nyanyian, saudaraku. Hanya dengan nyanyian. Papanya keluar air mata. Iya. Hari-hari itu dia masih keras hati. Tapi satu hari, ternyata papanya ingat anaknya waktu masih kecil nyanyi, oh papa, oh mama, percayalah, rumahku ada di sorga, sana sorga mulia, sana gak ada susah.
Saudaraku, hanya dengan menyanyi jadi kesaksian buat orang tuanya. Mungkin kita gak pinter ngomong, mungkin kita juga gak pinter nyanyi, tapi ada satu hidup yang bisa menjadi kesaksian. Mungkin sederhana saja, tapi orang melihat bahwa kita adalah orang yang sudah diubahkan. Amin. Dan Roh Kudus memperlengkapi, Roh Kudus mengubahkan, membuat kita bisa bawa satu jiwa setidaknya kepada Tuhan pada saat kita bertemu Tuhan. Roh Kudus melengkapi dan memampukan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bilang, nantikanlah, tunggulah sampai kamu dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dia mau lengkapi saya dan saudara. Dia mau beri kita karunia. Dia mau beri kita talenta agar kita menjadi tukang yang ahli dalam bidang kita. Kita bisa gunakan itu untuk pelayanan. Kita bisa gunakan itu untuk menangkan jiwa. Kita bisa gunakan untuk kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu buka hatimu agar Roh Kudus hadir dalam hidupmu, memenuhi hidupmu. Roh Kudus memperlengkapi. Amin. Sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan. Kita angkat tangan kita dan bukalah hatimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Oh, jamalah kami penuhi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Oh, haleluya. Kiralamayase, kiralamayase, orilamayase. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Yes, amin. Amin. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat. Haleluya. Oh, buka hatimu. Buka hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Katakan jamalah kami. Jamalah kami,
penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat melimpah dalam ibadah ini, dalam memuji Tuhan, dalam menyembah, dalam dengar firman. Tuhan, Engkau baik buat kami semua. Engkau nyatakan hal-hal yang indah. Terima kasih Tuhan buat hari-hari ini. Tuhan memberkati kami, memenuhi kami dengan Roh Kudus, dan memperlengkapi kami, hingga kami bisa menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan dalam bidang kami masing-masing. Kalau Tuhan sudah lengkapi kami, biarlah itu kami gunakan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami tidak melayani asal melayani saja. Kami tidak mengerjakan pelayanan asal jadi saja. Lengkapi juga kami dengan Roh-Mu yang memampukan kami untuk setia, tekun, dan taat pada Tuhan. Terima kasih, ampuni kami kalau selama ini kami mengerjakan pelayanan kami dengan lalai. Padahal Tuhan sudah perlengkapi kami, tapi kami mengerjakannya dengan lalai, tidak dengan sungguh-sungguh, mengerjakannya asal-asalan saja. Ampuni kami Tuhan, biarlah di hari-hari pencurahan Roh Kudus ini, kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk semakin bersungguh-sungguh dan setia pada Tuhan. Berkati seluruh jemaat, secara khusus kami berdoa yang melayani Tuhan pagi hari ini, biar Tuhan urapi, lengkapi, berkati dalam rumah tangga, pekerjaan, studi, dan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami berdoa buat hari-hari doa yang akan lanjut Senin sampai Sabtu setiap malam. Beri kami semua kesehatan agar kami bisa hadir, kami dan keluarga bisa hadir untuk mengikuti kegiatan doa-doa malam ini. Sehingga kami dikuatkan, dihiburkan, kami semakin dilengkapi, kami semakin dipenuhi dengan Roh, kami semakin mendapat karunia-karunia, dan buah Roh itu terus bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pulang dengan selamat. Berkati rumah tangga, pekerjaan kami semua, berkati studi, dan tolong kami beri kesehatan senantiasa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati.